Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selamat datang di podcast Tokoh Inspirasi Nusantara. Pada kesempatan ini, kami hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Kami berada di Jalan Sulanjana 26 Dago, Bandung, dan mendapatkan atau bertemu langsung dengan seorang tokoh inspirasi yang beliau telah membuktikan ya usaha yang betul luar biasa, memberikan inspirasi ke kita, yaitu Ibu Feni Mustafa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu Feni Mustafa yang dirahmati Allah, kami dari podcast Tokoh Inspirasi Nusantara mengucapkan terima kasih atas waktunya yang pada sore hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu semuanya dengan para audiens pada kesempatan ini. Pertama Ibu, kami ingin mendapatkan cerita ini, sejarah berdirinya dari Shafira Group ini Bu. Ya, alhamdulillah Shafira ini berdiri 36 tahun lalu. Pada waktu itu saya masih tingkat 3 kuliah di STKS. Kenapa saya mendirikan Shafira ini? Karena pada waktu itu orang memakai busana muslimah itu tidak dihargai, dibilang kampungan lah, nggak boleh pakai kerudung pas foto buat KTP atau KTM, terus juga nggak boleh kerja memakai kerudung. Nah, pada waktu itu saya punya misi, saya ingin agar busana muslimah itu bisa dihargai dan diterima di masyarakat. Maka lahirlah Shafira. Masya Allah. Oke, kami melihat bahwa di dalam outlet Ibu yang ada ini luar biasa dan juga dalam rangka sejarah tadi berdirinya. Kira-kira Ibu pasti memiliki visi ya dan misi dalam rangka untuk mengembangkan usaha Uji Muslimah ini yang alhamdulillah sudah termasuk salah satu top leader ya untuk busana muslim dan muslimah. Mungkin bisa diceritakan Ibu? Ya, alhamdulillah kami setelah 36 tahun ini kita juga selain ingin busana muslimah itu diterima di masyarakat, kita juga ingin bisa membuka lapangan kerja yang banyak. Terus juga kita ingin perusahaan itu perusahaan yang profesional, karena rata-rata kalau desainer itu seniman, jadi mereka tidak memanage perusahaannya secara profesional. Nah, kalau kami berusaha supaya ini jadi perusahaan profesional, jadi direkturnya orang-orang profesional, GM-nya orang-orang profesional, dan semuanya yang bergabung di sini mempunyai kontribusi terhadap perusahaan ini tentunya, sehingga perusahaan ini dari satu sekarang ini ada sekitar 140 showroom. Nah, itu 24 Shafira, sisanya Zoya. Kenapa memang Zoya lebih banyak? Karena Zoya itu pasarnya banyak, kelas menengah. Sementara Shafira itu kelas menengah ke atas. Jadi memang pangsa pasarnya beda. Luar biasa. Jadi dari yang selama ini Ibu telah lakukan, itu benar-benar ada untuk manfaat dunia akhirat ya Bu. Masya Allah. Amin, mudah-mudahan Pak. Bah, ibu-ibu pasti di dalam menjalankan usaha tidak lepas dari kendala-kendala atau masalah yang pasti dihadapi oleh seorang pengusaha ya yang memang hidup begitu banyak tadi karyawan maupun outlet. Kira-kira bisa disampaikan kira-kira kendala apa yang pernah Ibu hadapi Bu? Ya, pada dasarnya ya pasti hidup ini kan sepasang ya, susah, senang, dan banyak hal yang memang kita harus alami gitu ya. Tapi kalau kita niatkan bahwa kita tuh beribadah, jadi tugas kita tuh hanya berusaha semaksimal mungkin. Nah, sementara hasil kadang-kadang baik, kadang-kadang kurang baik, itu saya terima semua karena memang itu sudah jalannya seperti itu ya. Jadi saya juga nggak
tidak membuat kecewa lah kalau ada masalah-masalah seperti itu. Yang penting kita cari solusinya. Masya Allah. Baik, kira-kira strategi apa ini Bu? Pasti tadi yang dihadapi tidak ringan ya bagi seorang pengusaha itu, sehingga Safira Group ini mampu menghadapi tadi semua masalah kita tahu, termasuk kompetisi, harga-harga bahan yang begitu anjak. Satu sisi pasti customer mendapatkan harga yang murah, kan pasti begitu ya. Nah itu mungkin apa strategi yang Ibu jalankan selama ini? Ya, yang pertama karena memang Safira itu dicap mahal, tapi ya kita nggak bisa menurunkan kualitasnya Safira gitu ya. Nah kita membuat brand untuk kelas menengah, itu namanya Zoya. Nah ini harganya lebih terjangkau untuk masyarakat kelas menengah. Satu itu, kedua apapun masalahnya kita cari solusinya gitu. Masya Allah. Baik, kami yakin bahwa selama Ibu menjalankan ini kan pasti memerlukan pasti ya dalam tanda petik perkembangan selain kekuatan di dalam internal manajemen usahanya tadi. Nah, yang untuk memanage ini seperti tadi Ibu merekrut para profesional ataukah mungkin dari lingkungan keluarga atau dari mana Ibu sehingga outlet yang begitu besar itu termanage dengan baik. Karena ini bukan perusahaan keluarga, jadi selama ini tuh nggak ada keluarga saya yang berkontribusi di sini, jadi pure hampir 100% itu profesional Pak. Nah baru aja nih anak saya latihan bergabung di sini, tapi belum tentu meneruskan karena kan kita lihat dulu skillnya cocok apa tidak gitu kan. Masya Allah, luar biasa. Baik, kira-kira dengan begitu banyak, ini kan masyarakat juga membutuhkan inovasi produk baru ya Bu. Nah ini apakah setiap session, terutama pada mendekati hari raya Lebaran, Ibu mendatangkan desainer khusus untuk mendesain sehingga kan ini customer akan lebih loyal ya, latih customernya menaik. Mungkin apa yang mungkin bisa Ibu sampaikan? Kita di Safira dan di Zoya itu tim desainer atau kita sebut tim kreatif. Mereka tuh menggali tren mode yang berlaku di dunia, tren color yang berlaku di dunia, tren tekstil yang berlaku di dunia, terus yang terbaik mereka aplikasikan untuk produk Safira, untuk produk Zoya seperti itu Pak. Dan kurang lebih kita tuh ada scarf ya, kerudung gitu kan, terus ada dress, ada tunik, terus juga ada mukena, ada sajadah, ada sarung, dan juga kita punya baju untuk acara hari raya. Jadi baju yang satu set, ada ibu, bapak, nenek, kakek, kakak, adik-adik kecil, ada itu Pak. Makanya inilah jadi market leader ya Bu ya? Market leader karena memang kita mungkin sudah 36 tahun, di mana pada waktu itu belum ada ya yang punya bisnis busana muslimah dan busana muslim yang diminit secara profesional. Kurang lebih begitu. Masya Allah, baik. Mungkin kaitan dengan ini amaliyah sekaligus juga usaha. Apakah ini dari hasil, ya, mungkin dari operasi usaha ini, ada yang mungkin Ibu infakkan ini ya, mungkin ke lembaga-lembaga sosial lain atau membantu mungkin pembangunan masjid dan lain dalam rangka untuk kembali ya sebenarnya customer membeli sesuatu produk, walaupun itu ada pendapatan lain akan disalurkan kembali ke istilahnya ke kegiatan sosial ini. Bisa dikatakan sebagian besar. Nah, Masya Allah. Untuk saya sendiri sih secukupnya aja, dan saya juga tidak perlu banyak-banyak gitu ya. Jadi sebagian besar kita dedikasikan untuk kegiatan banyak hal. Membantu masjid di dalam negeri, di luar negeri,
juga yang terakhir ini ada pasantren di Amerika, Oh, Masya Allah. apa namanya, di New York ya dengan Pak Syamsi Samsi Ali. Ali, oh ya, Terus salah satu. kemudian kita juga waktu tsunami Aceh juga kita turun. Masya Allah. Terus banyak hal, membina anak-anak yatim, membina pengemis, terus juga membina kaum berkebutuhan Duafa, khusus, iya. duafa. Iya, iya. Jadi kalau bagi saya sih bisnis itu sampingan. Nah, Bapak Ibu, kita mendengar tadi bahwa apa yang Bapak Ibu mungkin telah dapatkan dari Safira ini kembali juga ternyata ya kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Luar biasa, ini patut dicontoh. Ada cerita di balik itu, Oh, Pak. apa itu, Bu? Iya. Jadi sebetulnya Iya. saya tuh dari kecil tuh pramuka, Pak. Oh, Dari iya. SD sampai saya SMA pramuka. Jadi tuh saya tuh ingin mengabdi kepada negara negeri ini. Jadi saya tuh cinta banget sama negeri ini. Alhamdulillah. Dan pada waktu itu saya ingin jadi dokter dan ingin mengabdi di pelosok gitu. Oke. 2 kali saya tes kedokteran, tidak lulus gitu ya. Nah, tapi saya tidak berkecil hati karena memang juga saya sudah melakukan kegiatan-kegiatan sosial di Masjid Salman, di Karisma. Itu ada namanya Departemen Sosial, di mana pada waktu itu Departemen Sosial ini giat untuk untuk anak-anak yatim, untuk bencana alam di Bandung Selatan, terus juga bencana alam di tempat-tempat lain gitu. Nah, pada waktu itu saya ngomong kepada diri saya sendiri. Karena pada waktu itu tuh saya tuh paling muda ya di grup Departemen Sosial Karisma itu. Jadi yang selalu nyari donasi itu saya, yang selalu diminta gitu. Nah, pada waktu itu saya ngomong kepada diri sendiri, coba ya jangan jangan terus-terusan nyari donasi. Coba kalau saya punya uang sendiri gitu. Aduh, dari nah, itu dari awalnya itu ya, mungkin bergerak, Allah pintu-pintu, mendengar dan mengabulkan sehingga saya punya usaha, saya lebih leluasa lagi bisa berkegiatan sosial. Masya Allah. Mungkin yang terakhir nih, Bu, harapan atau yang diharapkan ya mungkin Ibu yang telah para konsumer telapa yang sangat loyal ini pada kesempatan ini kan ini mungkin ada sesuatu special door prize ya, ini ya nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Femi yang mengikuti ini dan memberikan satu pertanyaan yang paling bagus atau mungkin pengalaman ya pada saat mungkin menggunakan ini baju muslim maupun muslimah dengan nanti brand akan Safira atau brand Zoya gitu ya. Apapun nanti kirim ke di alamat kita ini bawah ini ya, nanti akan mendapatkan door prize khusus. Ya, mungkin kami persilakan Ibu sebelum kita. Ya, ada door prize dari Safira, ada door prize dari Zoya. Oh, luar biasa. Ya. Nanti mungkin pertanyaannya atau apanya akan dikirim, nanti kita akan ya. pilih yang terbaik atau pengalaman yang menarik ya waktu memberi sesuatu, memakai baju Safira, apa pengalamannya, dan ini menutup aurat ya sekaligus memberikan satu keindahan ya tetap fashion gitu kan, tetap fashion dan juga ada cluenya nih. Kalau baju Safira dibeli 5 tahun yang lalu dipakai sekarang tetap fashion. Masya Allah. Jadi luar biasa ya Bu. Alhamdulillah. Jadi nggak usah terlalu sering beli baju gitu ya. Tapi beberapa punya koleksi Safira itu sudah fashion gitu. Luar biasa. Luar biasa Ibu. Dari waktu yang singkat ini namun banyak memberikan inspirasi perjuangan beliau tadi dan juga cita-cita yang sangat mulia membentuk grup Safira bukan untuk mencari kekayaan secara pribadi tetapi share ya, berbagi ya. Kami tadi mendengar bukan berarti untuk ria, namun inilah sosok yang memberikan contoh bahwa selama kita juga berbuat baik kepada sesama, Allah akan bukakan pintu-pintu rahmat. Amin, gitu ya Bu. Ya Rabbal Alamin. Baik, dan kami atas nama podcast Tokoh Inspirasi Nusantara mengucapkan terima kasih atas waktunya yang di sela-sela kesibukan Ibu. Juga kami tetap mendoakan semoga usaha Bapak Ibu tetap terus berjalan dengan penuh kesuksesan, keberkahan, dan bagi para
end user ya, seperti kami, customer dan lain ya. Jangan lupa muslimah, muslim dan muslimah, ingat Safira. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Ada yang mau Pak. disampaikan lagi mungkin satu? Ya, satu lagi ya Iya. yang akan disampaikan nanti tinggal dijahit aja ya. Jadi alhamdulillah sekitar 10 tahun yang lalu saya menginisiasi kepada pemerintah. Baik. Pada waktu itu saya undang pemerintah di acara fashion show-nya ulang tahunnya Syafira, dan kita bilang ke pemerintah harusnya kita Indonesia itu menginisiasi Indonesia jadi kiblat busana muslimah dunia. Masya Allah. Ya. Nah, waktu itu didengar dan diapresiasi sama pemerintah, dan sekarang ini jadi salah satu programnya pemerintah. Oh, Tuh, dan mungkin alhamdulillah. bisa disampaikan juga, pernahkah mendapatkan satu penghargaan ya yang selama ini Ibu peroleh mungkin? Ya, banyak hal sih Pak. Misalnya kita tuh juga pernah dapat penghargaan dari Presiden SBY, Ya, ya. terus juga top brand, terus juga kita mempunyai sertifikat halal pertama untuk fashion. Masya Allah, waduh luar biasa. Baik, luar biasa, pemirsa yang dirahmati Allah. Tidak terasa juga waktu jualah yang memisahkan kita. Terima kasih kepada Ibu Feni Mustafa, dan terima kasih kepada audiens podcast kita, yaitu Tokoh Inspirasi Nusantara. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safira bawa keberkahan. Semoga Safira makin jaya, sukses dunia dan akhirat melalui Safira, dicintai semua generasi muslimin dan muslimah. Terima kasih pejuang suku Pondok Indah. Keren.